Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Leili Salsabila dengan NIM 2205176057 dari kelompok 1. Eh, dengan anggota saya sendiri, Nur Leili Salsabila, ada Fasyalia Amanda, ada Alivia Varunisa, ada Aisyah Ramadhani, dan ada Lili Agustiani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan program yang harus dibuat untuk pertama. Di sini saya ada memasukkan import math dan import random. Import math sendiri itu digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti perhitungan trigonometri. Sedangkan untuk random, itu digunakan di bagian lain dari program untuk menghasilkan angka acak. Selanjutnya di bawah sini saya membuat variabel untuk mengatur gelombang. Ada frekuensi 1, frekuensi 2, amplitudo 1, dan amplitudo 2. Jadi frekuensi itu dimaksudkan untuk menentukan seberapa cepat sih gelombang ini akan bergerak. Sedangkan amplitudo ini dia mengatur tinggi rendahnya puncak gelombang. Nah, di sini frekuensi 1 itu tertuju pada gelombang 1 berwarna biru. Dan frekuensi 2 ini menuju ke gelombang berwarna merah. Jadi di sini terlihat bahwa 0,05 itu kecepatannya lebih cepat daripada gelombang yang nomor 2. Untuk tingginya juga lebih tinggi gelombang 1 daripada gelombang 2. Selanjutnya di sini ada T. T itu dimaksudkan ialah variabel waktu yang akan digunakan untuk menghitung posisi setiap titik dari gelombang. Sedangkan offset adalah digunakan untuk menggeser posisi awal gelombang di layar. Sedangkan size underscore factor di sini dimaksudkan untuk mengatur faktor skala untuk memodifikasi ukuran tampilan gelombang. Ini biasanya dipakai untuk memperbesar atau memperkecil gambar gelombang. Di sini ada BG color, color 255, 255, 255. Ini untuk warna latar belakang default. Sedangkan wave color 1, wave color 2, wave color 3, ini dimaksudkan untuk pewarnaan pada gelombang. Wave color 1 untuk mewarnai gelombang 1, yaitu warna biru. Wave color 2 untuk warna gelombang 2, yaitu warna merah. Dan wave color 3 itu untuk warna gelombang 3 atau interferensi berwarna hijau. Jadi sekian uh, presentasi saya kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Agustiani dengan NIM 2205176081. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi setup dan draw. Yang pertama, di sini ada fungsi setup, di mana fungsi setup itu sendiri digunakan untuk mengatur pada pengaturan awal program seperti ukuran kanvas dan kecepatan frame. Di sini kami menetapkan ukuran kanvasnya menjadi 800 kali 600 pixel, di mana itu ukuran yang cukup besar ya untuk menampilkan animasi dengan detail yang jelas. Selain itu, di sini kami juga mengatur kecepatan frame-nya itu menjadi 60 frame per detik agar animasinya terlihat halus dan responsif. Kemudian selanjutnya ada fungsi draw, di mana fungsi itu sendiri berisi loop utama untuk menggambar grid, sumbu X, dan 3 gelombang, yaitu gelombang 1, gelombang 2, dan interferensi. Pada penjelasan sebelumnya, saya sudah menjelaskan penggunaan warna dan efek visual yang diperbarui pada setiap frame-nya. Kemudian yang selanjutnya ada background manual, di mana latar belakangnya ini di-refresh pada setiap frame agar objek yang digambar di atasnya tidak menumpuk dari frame yang sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada grid dengan transparansi, di mana grid ini tuh berguna sebagai panduan visual untuk melihat posisi relatif dari objek-objek yang akan digambar. Di sini kami menggunakan garis dengan warna abu-abu yang digambar setiap 50 pixel, baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang selanjutnya ada sistem koordinatnya.
di mana sistem koordinat ini dapat memudahkan kami ya dalam menggambar gelombang yang bergerak dari kanan ke kiri dengan posisi titik nolnya itu yang berada di tengah. Kemudian yang terakhir ada sumbu X, di mana di sini kami membuat sumbu X-nya itu dengan ketebalannya 2 piksel, yang dimana garisnya ini juga akan menjadi referensi utama untuk memvisualisasikan gerakan gelombang di atas dan di bawahnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyali Amanda dengan NIM 2205176059. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian animasi gelombang atau lebih tepatnya cara menggambar program. Nah, di sini itu kami ada dua gelombang yang disebut dengan sinusoidal, yang dimana gelombang ini kami membuatnya dengan menggunakan fungsi sinus met dengan parameter frekuensi, amplitudo, dan waktu atau T. Nah, fungsi sinus net ini itu biasanya digunakan untuk perhitungan matematikanya sehingga membentuk suatu gelombang. Sedangkan waktu atau T ini adalah digunakan untuk menggerakkan animasinya. Nah, kemudian kami juga terdapat gelombang interferensi yang dimana ini adalah gelombang hasil dari penjumlahan dua gelombang sinusoidal yang tadi, atau gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, di sini kami ada wave color di setiap gelombangnya. Nah, di sini itu wave color berfungsi untuk memberikan warna di setiap masing-masing gelombangnya. Nah, di sini juga kami ada size factor. Di sini itu size factor digunakan untuk mengubah ukuran gelombang. Kemudian kami juga ada offset, yang dimana offset ini digunakan untuk menggeser posisi gelombang secara horizontal. Kemudian di sini juga kami menggunakan amplitudo 1 untuk gelombang 1 dan amplitudo 2 untuk gelombang 2. Dan juga sama di sini ada frekuensi 1 untuk gelombang 1 dan frekuensi 2 untuk gelombang 2. Nah, sehingga di gelombang interferensi kita tinggal menambahkan atau mengalihkan amplitudo 1 dengan frekuensi 1 dan amplitudo 2 dengan frekuensi 2 sehingga dia menghasilkan gelombang interferensi yang tadi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya Alivia Farunisa dengan NIM 2205176061 akan menjelaskan dua bagian yaitu MOSPRESS dan MOSWELL. Yang pertama yaitu MOSPRESS. MOSPRESS ini berfungsi untuk mengubah warna gelombang saat pengguna atau kita sendiri mengklik mouse-nya. Nah, di sini ada global, wave color 1, wave color 2, dan wave color 3. Menyatakan bahwa ketika ketiga variabel warna ini adalah variabel global yang bisa diubah di dalam fungsi. Kemudian di sini seperti di atas tadi ada wave color 1, wave color 2, dan wave color 3. Ketika mouse diklik, setiap variabel warna ini diisi dengan nilai RGB acak menggunakan random.radit 0,255 ini. Sehingga warna gelombang berubah setiap kali mouse ditekan atau diklik. Nah, di sini kita bisa coba bagian untuk mengubah warnanya ini. Nah, di sini tampilan awalnya gelombang berwarna biru, merah, dan hijau. Kita coba klik. Nah, di sini sudah berganti warnanya dengan acak. Selanjutnya di bagian MOSWELL. MOSWELL ini berfungsi untuk mengubah amplitudo dan frekuensi gelombang berdasarkan gerakan scroll mouse. Di sini ada global amplitude 1, gelombang amplitude 2, global frekuensi 1, frekuensi 2. Selanjutnya di sini ada event get count. Itu untuk mengecek arah scroll mouse apakah ke atas lebih dari 0 dan
atau ke bawah kurang dari 0. Selanjutnya, jika kita men-scroll ke atas, itu akan meningkatkan amplitudo dan frekuensi dengan batas maksimal amplitudo hingga 500 dan frekuensi hingga 0,5. Dengan kata lain, jika kita men-scroll ke atas, gelombang amplitudo dan frekuensi akan menjadi lebih cepat dan lebih tinggi. Sedangkan jika kita men-scroll ke bawah, itu akan mengurangi amplitudo dan frekuensi hingga batas minimal. Amplitudonya hingga 0 dan frekuensinya juga hingga 0. Dan kata lain juga, jika kita men-scroll ke bawah, itu akan mengurangi frekuensi dan amplitudo hingga gerakannya itu melambat atau merendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yisar Ahmadani Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tombol keyboard dan reset. Jadi untuk fungsi-fungsi keyboardnya akan saya jelaskan. Yang pertama, di sini sebenarnya ada penjelasannya. Untuk penjelasannya ada di sebelah sini. Jadi yang pertama, tombol R untuk mereset semua variabel ke nilai awal. Karena ini belum ada perubahan, jadi kita pencet R, dia cuma berubah di ini aja ya, variabel ke nilai awal. Selanjutnya untuk tombol B mengganti warna latar belakang secara acak. B ya, jadi backgroundnya yang berubah warnanya. Ini, oke. Selanjutnya tombol panah up dan down menambah atau mengurangi amplitudo. Aduh, pencet. Ini kalau kita pencet down, kita pencet up, begitu. Selanjutnya yaitu ada tombol panah right dan left. Itu fungsinya untuk menambah atau mengurangi frekuensi. Kita coba ya. Kita ke kanan dulu, lalu ke kiri. Oke. Gini ya jadinya. Gelombangnya jadi lebih besar. Kalau ke kiri jadi lebih besar gelombangnya. Kalau ke kanan lebih kecil, gitu ya. Salah. Ini kenapa gede banget sih? Itu tadi fungsi reset ya teman-teman. Sebentar. Salah. Nih kalau kita gini, tapi nggak tahu tadi awalannya gimana, kita pencet R. Jadi ke reset, dia kembali ke variabel nilai awal. Jelek banget backgroundnya. Nah ini aja. Selanjutnya tombol plus dan minus. Fungsinya memperbesar atau memperkecil ukuran gelombang. Jadi kita coba ya. Nah, ini dia jadi makin besar. Ini yang plus, kalau yang minus nggak bisa. Sama kah? Nah, selanjutnya tombol C untuk mengganti warna gelombang secara acak. Ini kita reset dulu. Ini ganti warna tuh. Ih, warna backgroundnya jelek banget. Nah, lihat warnanya, warna gelombangnya tuh. Ini kalau kita reset kembali ke gelombang warna gelombangnya yang awal. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Gelombang 1 itu yang warna biru, gelombang 2 itu yang warna merah, dan gelombang intervensi itu yang hijau. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.